Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang model bisnis IT. Bersama saya Bambang Rubi. Baiklah, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang model bisnis IT, kita perlu tahu dulu ya, apa yang dimaksud dengan model bisnis. Jadi model bisnis ini merupakan model yang menjabarkan bagaimana sebuah perusahaan bergerak dalam mendapatkan keuntungan. Menjabarkan apa saja kira-kira siapakah yang menjadi pelanggan perusahaan. Kemudian seberapa penting pelanggan bagi perusahaan. Bagaimanakah manajemen mampu menghasilkan keuntungan dan apa yang mendasari manajemen memutuskan kapan dan bagaimana harus memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Nah, jadi model bisnis ini merupakan penjabaran bagaimana sebuah perusahaan ini bergerak dan mendapatkan keuntungan dari awal sampai akhir. Misalnya perusahaan ini menjual satu produk, maka produk itu atau siapa yang menjadi pelanggan atau siapa yang akan membeli produk itu. Kemudian bagaimana produk itu terjual melalui apa misalnya, dan sehingga pada akhirnya adalah bagaimana perusahaan nanti akan memperoleh keuntungan dari bisnisnya. Nah, perkembangan teknologi sampai saat ini memang berkembang dengan sangat pesat. Salah satu tujuan dari perkembangan teknologi ini adalah untuk memudahkan manusia. Sebagai contoh, misalnya dulu ketika kita ingin berkirim kabar sebelum ada internet, maka kita harus menulis surat. Kemudian surat ini kita kirim kepada orang yang dituju atau yang dimaksud dengan waktu yang cukup lama. Tapi dengan email ini kita bisa langsung membuat suratnya kemudian mengirimkan pada saat itu juga. Sehingga orang yang dituju juga bisa menerima pesan kita pada saat itu juga. Dilakukan secara real time. Nah, ini kemudian menjadi lebih mudah daripada ketika kita menggunakan cara yang konvensional. Tidak cukup hanya dengan email saja perkembangan saat ini, bahkan kemudian kita dapat berkomunikasi tidak hanya melalui surat saja, tetapi juga melalui telepon, bahkan bisa bertatap muka secara langsung meskipun hanya melalui layar ya atau video conference. Nah, paling tidak ini perkembangan yang sangat jauh dan jauh lebih baik daripada ketika hanya mengirim surat saja. Nah, dari memudahkan manusia ini akhirnya mempengaruhi perilaku hidup manusia atau masyarakat. Perilaku yang seperti apa? Misalnya, dulu ketika kita ingin berbelanja, maka kita perlu melihat barangnya. Setelah kita melihat barangnya, kita mencobanya. Kemudian kalau sudah melihat, mencoba, bahkan kita mungkin akan membanding-bandingkan antara satu penjual dengan penjual yang lain untuk mendapatkan harga terbaik. Namun pada saat ini itu semua bisa kita lakukan secara online ya. Membandingkan satu produk yang satu dengan yang lain cukup kita lakukan melalui surfing di internet atau di marketplace. Kemudian karena penjualannya online, kita kemudian menjadi berubah. Perilakunya tidak lagi ingin mencobanya ya. Karena secara online jadi kita cukup melihatnya. Tidak juga melihat secara langsung, bahkan kita hanya melihat melalui gambar ataupun video. Nah, ini merupakan perilaku yang kemudian berubah sesuai dengan perkembangan teknologi. Aspek yang lain juga demikian. Karena perkembangan ini, maka kemudian perilaku kita dalam membayar juga berubah gitu. Jadi kalau dulu kita sering menggunakan uang cash, maka sekarang kita banyak menggunakan uang
non tunai ya. Nah, dari perubahan perilaku hidup orang-orang atau masyarakat ini kemudian memunculkan peluang baru. Adanya internet ini kemudian memunculkan peluang baru, yaitu internet marketing misalnya. Dari internet marketing kemudian muncul banyak situs-situs penjualan atau web-web penjualan, adanya toko online, adanya marketplace. Setelah adanya toko online, adanya marketplace, kemudian memunculkan peluang baru, adanya pengiriman jasa pengiriman barang yang saat ini jumlahnya ada banyak dan kita bisa pilih. Selain jasa pengiriman barang, ini juga memunculkan peluang-peluang baru seperti alat pembayaran non tunai atau e-money. Banyak kemudian memunculkan layanan-layanan itu, ada macam-macam, ada ShopeePay, ada GoPay, ada banyak sistem pembayaran yang bisa ada OVO dan lain sebagainya. Nah, ini kemudian muncul peluang baru. Dan peluang baru ini kemudian muncul berbagai model bisnis. Nah, karena banyak bisnis-bisnis baru, akhirnya muncul berbagai model bisnis, di mana salah satunya atau yang sering disebut kaitannya dengan IT ini adalah e-commerce dan e-business. Seperti apa sih atau apa sih? Ini kan dua kata yang cukup populer ya, e-commerce dan e-business, sama-sama menggunakan e. Tapi sebenarnya apa yang berbeda dari kedua istilah ini? Model e-commerce atau e-business. Dalam e-business atau e-commerce ini ada beberapa pihak atau komponen sistem yang saling terhubung, yaitu ada supplier misalnya, kemudian ada korporasi, ada distributor, dan ada consumer. Ini merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi model bisnis, model e-business atau model e-commerce. Kegiatan yang melibatkan korporasi dengan supplier ini bisa kita sebut sebagai model business to business. Dan kegiatan atau transaksi yang melibatkan distributor dengan supplier ini juga masuk dalam kategori bisnis atau jenis business to business. Demikian juga kegiatan yang melibatkan korporasi dengan distributor ini disebut dengan kegiatan business to business. Sedangkan kegiatan atau transaksi yang melibatkan consumer dengan korporasi ini disebut dengan kegiatan business to consumer. Demikian juga kegiatan yang melibatkan antara consumer dengan distributor ini juga disebut dengan business to consumer. Pada dasarnya ada dua model ini ya. Yang pertama business to business dan business to consumer. Meskipun ada yang lain, yaitu misalnya customer to consumer. Nah, ini sebenarnya polanya adalah sama dengan business to consumer. Karena consumer to consumer ini satu consumer misalnya sebagai pihak penjual dan satu consumer sebagai pihak pembeli, maka consumer sebagai pihak penjual ini bisa menempatkan diri pada pihak korporasi atau distributor sebagai penjual, kemudian satu pihaknya sebagai consumer. Jadi modelnya adalah sama sebetulnya. Atau mungkin bentuk yang lain adalah consumer to business. Nah, ini hanya kebalikan dari business to consumer. Bagaimana kalau kemudian kita hubungkan dengan government ya? Government, maka ada dua komponen di sana yang terhubung ya, bisa jadi government to citizen ya. Atau mungkin ada juga government to bisnis misalnya. Jadi ada beberapa model misalnya government to business misalnya, maka government ini bisa memposisikan diri sebagai supplier, kemudian bisnis bisa memposisikan diri pada korporasi. Nah, hubungan antara government dengan korporasi ini merupakan hubungan antara atau kegiatan yang melibatkan government dengan korporasi ini masuk menjadi government to business ya. G2B.
Kemudian kalau government, lembaga pemerintahan dengan pemerintahan yang lain memiliki hubungan, maka bisa jadi mereka adalah government dengan government ya. Jadi government to government. Gambaran ini bisa dilihat juga misalnya supplier dengan distributor atau supplier dengan korporasi. Masing-masing menempati di situ. Sedangkan transaksi yang melibatkan atau kegiatan yang melibatkan antara pemerintahan dengan masyarakat, maka masyarakat bisa menempati komponen consumer dan government bisa menempati komponen di korporasi ya, atau di distributor, sehingga terjalin hubungan kegiatan bisnis yang disebut dengan government to citizen. Nah, itulah model dasar dalam pengembangan atau kegiatan e-bisnis maupun e-commerce yang ada saat ini. Kita akan lihat bagaimana peranan IT dalam bisnis. Karena saat ini sudah perkembangannya sudah sangat pesat, perusahaan-perusahaan banyak memutuskan atau bahkan perusahaan wajib ada atau wajib memanfaatkan IT dalam pengembangan bisnisnya. Jika tidak, maka mereka bisa jadi akan kalah bersaing. Nah, peranan IT dalam bisnis ini ada dua hal. Yang pertama adalah IT sebagai salah satu faktor pendukung aktivitas bisnis. Jadi dalam hal ini, aktivitas bisnis sebenarnya adalah menghasilkan produk atau jasa yang memang bukan IT. Misalnya penjualan produk mobil. Produknya adalah mobil ya. Kegiatan bisnisnya mulai dari produksi mobil, baik perakitannya, kemudian pengirimannya, penjualannya, bagaimana produk itu kemudian sampai kepada konsumen. Nah, ini merupakan kegiatan bisnis utamanya. Nah, untuk mendukung kegiatan bisnis ini agar berjalan dengan baik, maka diperlukanlah satu sarana IT. Jadi, kemudian IT ini dipandang sebagai salah satu faktor pendukung utama dalam aktivitas bisnis ini. Nah, ini adalah yang pertama. Yang kedua adalah IT memang sebagai produk utama dalam menjalankan bisnis. Jadi ada perusahaan-perusahaan yang memang bergerak untuk menghasilkan produk-produk dalam bidang IT. Contohnya misalnya perusahaan yang mengembangkan sistem operasi seperti Microsoft, maka produknya adalah sistem operasi ya. Atau perusahaan yang mengembangkan produk misalnya software untuk accounting misalnya. Maka produk dari perusahaan itu adalah software IT. Ada juga dalam bentuk jasa, misalnya ada perusahaan yang kemudian mengembangkan jasa konsultasi. Nah, ini produknya adalah konsultasi dalam bidang IT. Nah, ini dua hal peranan IT dalam dunia bisnis. Nah, kali ini kita akan lihat model bisnis, terutama adalah bagian yang nomor 2, yaitu IT sebagai produk utama dalam menjalankan bisnis. Atau kita sebut dengan model bisnis dalam bidang IT. Artinya bagaimana sih perusahaan-perusahaan IT ini mengembangkan usahanya, modelnya seperti apa sehingga perusahaan tersebut memperoleh keuntungan. Nah, perkembangan saat ini itu ada banyak jenis perusahaan-perusahaan yang memang dia bergerak dalam bidang IT. Salah satunya adalah marketplace atau bisnis startup. Bisnis startup ini merupakan bisnis rintisan yang memang bergerak dalam bidang IT. Nah, salah satu ciri dari bisnis startup ini adalah bisnis ini merupakan bisnis yang baru. Kemudian modelnya juga baru, produknya juga baru. Dan biasanya bisnis startup ini mengandalkan keunikan karena baru dan unik biasanya belum ada misalnya. Nah, kemudian ini disebut sebagai bisnis rintisan awal karena memang belum ada. Gitu. Atau yang kedua memang bisnis dalam bidang marketplace. Ya. Ada banyak sekali marketplace yang berkembang saat ini seperti Tokopedia, Lazada, misalnya. Ada Bukalapak, ada Shopee, ada JD.id. Nah, semua itu adalah marketplace yang ada sekarang ini.
produk utamanya mereka layanan. Jadi mereka membuka layanan dalam bidang layanan IT dalam bidang penjualan. Nah, layanan untuk siapa? Layanan untuk masyarakat, yaitu consumer, dengan pelaku bisnis yaitu orang-orang yang membutuhkan tempat untuk berjualan secara online, sehingga banyak terbantu. Cakupan pasarnya menjadi lebih luas. Kemudian kesempatan untuk mendapatkan pelanggan juga lebih luas. Nah, ini adalah contoh model-model yang sekarang ini. Bahkan marketplace ini tidak hanya dalam bentuk produk, tapi ada juga yang mempertemukan antara kebutuhan dan penyedia. Tidak hanya produk, tapi juga jasa pekerjaan, atau yang sering kita kenal dengan freelancer. Ada banyak sekali web-web marketplace, tapi bukan dalam bentuk produk, tapi dalam bentuk pekerjaan. Ada orang-orang yang membutuhkan pekerjaan, kemudian mereka membuka peluang di situ, menawarkan kepada orang lain siapa yang bisa menyediakan. Kemudian orang-orang lain ini yang membutuhkan, maka dia akan mencari atau bersedia mengerjakan itu. Nah, ini sebenarnya konsepnya sama dengan marketplace seperti Shopee atau Tokopedia, hanya produk yang ada di dalamnya ini berbeda. Kalau di Shopee atau di Tokopedia itu memang betul-betul produk untuk memenuhi kebutuhan konsumer, sedangkan di freelancer ini merupakan produk-produknya adalah pekerjaan, yang ditransaksikan adalah di situ adalah pekerjaan. Kemudian yang kedua adalah software web game development. Jadi banyak perusahaan yang bergerak di bidang IT khususnya dalam pengembangan software atau web atau game. Nah, siapa yang menjadi pelanggan-pelanggan mereka atau perusahaan-perusahaan ini bekerjanya seperti apa atau model bisnisnya seperti apa? Dalam hal ini perusahaan menghasilkan produk dalam bentuk software atau web atau game. Dalam bentuk software, contohnya software sistem operasi. Tadi saya sudah sampaikan ada perusahaan yang memang membuat software sistem operasi, misalnya Microsoft. Ada software-software lain yang kemudian dikembangkan, seperti misalnya software untuk kasir, software untuk point of sales. Nah, ini adalah bentuk software. Atau software-software yang software untuk perangkat lunak untuk kegiatan training misalnya, atau untuk aplikasi kredit misalnya. Nah, ini ada software-software yang dibuat. Nah, kalau kemudian bentuknya web, biasanya ini kemudian disebut dengan web development. Ya, menawarkan produk-produknya adalah membuat web tertentu, misalnya web kelurahan atau web desa, misalnya, atau web toko online. Nah, produknya memang dalam bentuk web atau game development atau mengembangkan game. Produk utamanya ya menjual software perangkat lunak dalam bentuk game. Ada banyak sekali game yang bisa dijual. Meskipun modelnya berbeda-beda, ada yang penjualan secara langsung, jadi orang kalau ingin bermain game harus beli gamenya, kalau mau download harus beli gamenya, atau mungkin bisa jadi gamenya gratis, tetapi kemudian di situ ada transaksi yang lain, yaitu dengan sistem pasang iklan misalnya. Nah, ini hanya model bisnis yang sedikit berbeda saja dalam menghasilkan keuntungannya. Nah, ini merupakan bentuk-bentuk model bisnis dalam bidang IT. Yang ketiga, sebagai IT konsultan. Karena perkembangan teknologi ini sekarang bergerak sangat cepat, kemudian perusahaan-perusahaan dituntut untuk bisa menerapkan IT dalam menjalankan bisnisnya, maka kemudian perusahaan-perusahaan atau instansi-instansi ini membutuhkan satu strategi dalam penerapan IT. Nah, dalam menentukan strategi penerapan IT ini, mereka banyak membutuhkan konsultan. Akhirnya banyak konsultan IT yang kemudian berperan untuk membantu perusahaan-perusahaan dalam menerapkan strategi dalam bidang IT. Nah, ada banyak perusahaan yang bergerak dalam bidang IT konsultan ini. Kemudian yang keempat adalah asset store.
Asset store itu bisa saya katakan sebagai kontributor ya. Misalnya, dalam pengembangan sebuah game itu diperlukan banyak aset. Ada diperlukan model-model karakter gamenya, atau mungkin model tempat atau lokal atau arena dalam game tersebut. Nah, komponen-komponen dalam game itu bisa dibuat sendiri, tapi juga bisa dibeli, gitu. Jadi bisa membeli di pasar aset, istilahnya gitu. Misalnya sebagai contoh, kalau kita mengembangkan melalui software Unity itu, maka ada asset store. Di situ kita bisa membeli karakter-karakter yang kita perlukan. Kita hanya ingin membeli karakter orang misalnya, atau justru kita ingin membeli satu aset, misalnya gedung tingkat 3 untuk membuat permainan game misalnya. Nah, ini bisa kita beli. Nah, ini memunculkan model bisnis baru, orang-orang atau perusahaan yang memang bergerak untuk menyediakan aset-aset atau model-model tersebut. Tidak hanya model saja, bahkan di sisi lain juga orang bisa membuat aset yang lain seperti foto misalnya, template animasi misalnya, dan lain sebagainya. Jadi yang sifatnya yang diperjualbelikan adalah memang dalam bentuk aset seperti itu. Kemudian yang baru-baru ini berkembang adalah financial teknologi atau yang kita kenal sebagai fintech. Nah, ini memang produknya adalah jasa atau keuangan ya, dalam bidang keuangan ya. Tapi teknologi ini berperan penting dalam keuangan tersebut. Misalnya ada sistem pinjaman ya, atau mungkin jasa keuangan dan lain sebagainya. Nah, ini banyak dikembangkan dan termasuk di dalamnya mungkin ada payment gateway ya. Tadi saya sudah jelaskan bahwa sekarang diperlukan sistem pembayaran yang lain yang sifatnya adalah e-money misalnya. Maka kemudian banyak perusahaan yang bergerak dalam bidang tersebut. Dan yang terakhir adalah security service. Security service ini merupakan perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa keamanan. Sebagai contoh misalnya jasa keamanan untuk enkripsi transfer data. Nah, sebagai contoh misalnya punya produk tertentu, misalnya security untuk HTTPS. Nah, ini adalah perusahaan-perusahaan yang memang mengembangkan untuk security system ini, sehingga itu bisa diintegrasikan pada layanan yang lain. Nah, tentu saja mengintegrasikan security service ini juga ada transaksi keuangan di sana yang bisa mendatangkan keuntungan bagi perusahaan. Nah, inilah beberapa model bisnis dalam bidang IT yang saya sampaikan pada video kali ini, pada pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan bisa disampaikan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe dan share. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.